Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ibnu Abbas, Bapak-bapak yang saya hormati, para asatidzah yang hadir di masjid ini, kemudian para tulab al-ahibbah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala awal segala ucapan dan perkataan. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca hadis-hadis beliau, semoga hal tersebut menjadi wasail bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan pembahasan tafsir, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan atau anggap saja sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah. Maka faminal mukhtasan sa'akhtarul yaum an qisaril mufassal. Yang akan saya pilih setelah menyelesaikan dari surat Al-Fatihah adalah memilih tafsir surat-surat pendek. Sebagaimana tadi yang saya isyaratkan dengan qisarul mufassal, yaitu bagian yang paling pendek dari surat-surat yang mufassal, ai indahu fasl, punya sekat, punya batas. Maksudnya sekat itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Yang mana secara umum Al-Qur'anul Karim terbagi menjadi 4 kategori dari sisi jumlah ayat-ayatnya. Yang pertama adalah at-tiwal. At-tiwal yaitu artinya apa? Panjang. At-tiwal ini yang paling gampang diingat adalah 7 surat. At-tiwal terdiri dari 7 surat. Yang pertama adalah Al-Baqarah. Kemudian ayat berikutnya apa? Surat berikutnya Ali Imran. Yang ketiga An-Nisa. Yang keempat Al-Maidah. Yang kelima Al-An'am. Yang keenam Al-A'raf. Dan yang ketujuh adalah Al-Anfal. Ini yang paling mudah kita ingat, as-sab'ut tiwal. Kemudian yang kedua Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Maksudnya adalah kelompok surat-surat yang memiliki kurang lebih 100 ayat. Al-Mi'un, kelompok surat yang memiliki ratusan ayat. Dan ini jumlahnya sangat banyak ya. Kalau disebutkan pada kesempatan kali ini, ana rasa waktunya tidak mencukupkan. Yang ketiga adalah Al-Masani. Al-Masani yang berulang-ulang. Ini pun lebih banyak dari Al-Mi'un. Sudah berapa kategori tadi? At-Tiwal. Kemudian yang kedua Al-Mi'un. Yang ketiga Al-Masani.
Al-masani artinya dari kata sanna, yaitu karrara yukarriru, yang diulang-ulang. Yang keempat adalah al-mufassal. Al-mufassal yang tadi saya isyaratkan di awal. Dan al-mufassal ini masih dibagi lagi menjadi 3. Sebelum saya jelaskan 3 pembagian pada kategori al-mufassal, pembagian kategori menjadi 4 dari surat-surat Al-Quran ini berdasarkan dari hadis Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an. Beliau menukil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, a'taitu makana Taurah as-sab', atau u'titu, aku diberi ganti dari Taurat dengan 7 surat as-sab'. Wa u'titu makana az-zabur al-mi'in, dan aku diberi seperti ganti dari Zabur dengan ratusan dari surat-surat yang memiliki ratusan ayat. Wa u'titu makanal Injil al-masani, dan aku diberi ganti atau kedudukan dari Injil dengan surat-surat yang masuk kategori al-masani. Wa faddaltu bil mufassal, dan aku diberi kelebihan dengan surat-surat pendek atau al-mufassal. Ketika umat Bani Israel diberikan Injil, kemudian Zabur dan Injil, Taurat, Zabur dan Injil, umat Islam yang mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka diberi kelebihan dengan surat al-mufassal. Wa fadaltu bil mufassal. Hadis ini riwayat Ahmad dan dihaskan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala. Al-Imamul Baihaqi mengomentari tentang hadis ini, wal ashbah an yakunal muradu bis-sab' fi hadzal hadis as-sab'u tiwal. Murad atau maksud dari as-sab' atau 7 surat yang dimaksud di sini adalah as-sab'u tiwal, 7 surat yang paling panjang. Ya, tadi saya sebutkan di awal, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan Al-Anfal. Wal mi'in kula suratin balagat mi'ata ayatin fasa'idan. Lalu kata Imam Al-Baihaqi, dan mi'un adalah setiap surat yang mencapai 100 ayat atau lebih. Wal masani kula suratin dunal mi'in. Dan masanya adalah setiap surat yang jumlah ayatnya di bawah al-mi'un. Wa fawqal mufassal, dan kata beliau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan diberikan surat al-mufassal. Dan al-mufassal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, akhir dari juz berapa? 29 ya. Tadi teringat saya mau bawa hadiah qadarullah, sudah iqamah jadi buru-buru. Bisa disusul. Boleh, nanti dicatat namanya dulu nggih. Nah, nanti pertanyaan di akhir ini kajian insyaallah. Khusus wusta ya, kalau ulia enggak usah. Ustaz enggak mau jawab. Kalau Ustadz ya udah kaya dengan ilmu, nggak perlu, apalagi Pak Budi. Insya Allah anak khususkan untuk Ustadz. Kalau kuliah sudah tak kasih gratis kemarin. Yang pertama tiwalul mufassal dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kemudian yang kedua adalah wasatul mufassal dimulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, sebelum Ad-Duha, Dan yang terakhir adalah Qisarul Mufassal dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yang mana secara umum ahli fikih ya, di antara mereka adalah Al-Imam
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Minhajus Salikin menyebutkan di dalam kitab Manhajus Salikin fi Tawdihil Fiqhi wad Din bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib membaca Qisarul Mufassal, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas, tetapi bukan berarti tidak boleh membaca selain itu. Kadang beliau membaca surat At-Tur dan lain sebagainya di dalam salat maghrib. Di dalam salat maghrib Qisarul Mufassal. Ini diingat-ingat, biasanya kalau saya ulang-ulang kaidah saya adalah keluar di kuis. Ketika salat yang 4 rakaat yaitu apa? Isya, Zuhur dan Asar adalah bacanya Wasatul Mufassal, yaitu antara An-Naba sampai Al-Lail. Adapun di dalam salat subuh rata-rata beliau membaca sallallahu alaihi wasallam dari Qaf sampai surat Al-Mursalat. Tapi ini bukan permanen ya, kadang-kadang boleh dari itu. Misalnya Kak, kita lebih senang menghafal dari Al-Baqarah dan belum hafal di surat Tiwalul Mufassal, Qaf, kemudian At-Tur, An-Najm belum hafal, maka boleh beberapa ayat dari Al-Baqarah boleh, ataupun Al-An'am dan seterusnya. Tentunya dengan daya kemampuan jamaahnya atau makmumnya. Ya, jangan karena menghafal surat Al-Baqarah membaca 5 halaman sekaligus dalam 1 rakaat misalkan. Ini ya termasuk memberatkan makmum. Apalagi di masjid kita kan biasanya Pak, sebagaimana kebiasaan tiap pagi ada halaqah. Ya, kalau bacanya terlalu lama maka nggak cukup untuk halaqah sehingga merugikan untuk santri. Ya. Sehingga saya pilih setelah membaca tafsir surat Al-Fatihah, maka pada kajian pagi ini dimulai dari surat Ad-Duha atau yang masuk dalam kategori Qisarul Mufassal. Nukhbatun minal ulama, beberapa kelompok ulama yang meringkas dari tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad dari sahabat Jundub bin Junadah. Kunyah beliau siapa? Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Falam yakum lailatan aw lailatain, sehingga beliau tidak salat malam pada semalam atau 2 malam. Fa'atati imra'atun, maka datanglah seorang wanita, yaitu wanita dari kalangan musyrikah. Faqalat ya Muhammad, dia mengatakan wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat syaitanmu, maksudnya malaikat Jibril, dikatakan oleh perempuan musyrik itu sebagai setan. Subhanallah. Aku tidak melihat syaitanmu melainkan dia telah meninggalkanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika sunyi. Saja bermakna sakana, sunyi ya, sepi ya. Ma wadda'aka rabbuka, ma taraka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, wa ma qala. Qala abghadaka, dan tidak pula membencimu. Qala di sini bukan bermakna berkata. Kalau dibaca qala berkata, tetapi qala abghadaka. Tidaklah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya, ana minta santri musta kelas 7 membaca surat Ad-Duha biduni nadhar ilal mushaf. Tafadhol.
Siapa yang mau? Ya silakan berdiri. Namanya siapa Mas? Atau di sini biar kelihatan di frame video. Ya, perkenalkan nama dulu. Dipasang di sini. Biar suaranya terekam. Ngadep ke jamaah ya. Sini tak pasangin. Ya. Perkenalkan nama diri dulu, kemudian kelas berapa, dan kemudian membaca surat dengan tahu dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Rizky Aditya. Kelas 7A. akan membaca surat Al-Duha. Ya, silakan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jazakallah khairan atas keberanian Mas Rizky Aditya. Nanti hadiahnya ditunggu ya. Setelah kajian insya Allah tak ambilkan ke rumah. Sedikit faidah tadi membaca a'udzubillah disambung dengan bismillah, hendaknya ditampakkan harokat mim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Jangan bis ya, enggak boleh diidghamkan, tetapi ditampakkan harokat mimnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit faedah. Tapi kita lanjutkan dari tafsir ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa hadza qasamun minhu ta'ala bid-duha wa ma ja'ala fihi min ad-dhiya. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu duha. Ya. Ini menunjukkan apa? Waktu duha itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Wadduha wal fajr wal asr, kemudian wal lail wan nahar. Allah Subhanahu wa taala muliakan makhluk-makhluk tersebut sehingga dimasukkan dalam sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan waktu-waktu tersebut ya. Dengan bermain-main sehingga habislah waktu-waktu tersebut. Wa ma ja'ala fihi min ad-dhiya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atau ciptakan dari waktu duha tersebut berupa cahaya sinar matahari. Wal laili idza saja ay sakana fa adlama, dan demi waktu malam ketika sunyi dan gelap ya. Al-Imam Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan selain mereka mengatakan wadzalika dalilun zahirun ala qudrati khaliqin hadza wa hadza. Ini adalah dalil yang nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan sesuatu dan kebalikannya. Menciptakan waktu malam yang gelap dan waktu siang yang terang. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla." Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam ketika menutupi cahaya siang hari, wan nahari, dan demi waktu siang ketika terang benderang. Ya. Pertanyaan kedua ini langsung ya, nggak usah menunggu waktu selesai kajian. Ini di surat apa? Ya silakan tunjuk jari
Selain Ulia ya, kalau Ulia udah ini. Silakan Busto. Ya, silakan Mas Yusuf. Jazakallahu khairan, pertanyaannya jawabannya masih keliru ya. Tapi keberaniannya saya acungi jempol. Jazakallahu khairan. Ya, yang lain. Ayo keberaniannya. Apalagi banyak yang sudah selesai 30 juz di Ustaz. Silakan Rafa. Al-Lail ayat 1 dan 2 ya, nggak apa-apa, sudah benar jawabannya. Al-Lail, nanti ditunggu nggih hadiahnya. Wa qala ya, dan di surat yang lain Allah taala berfirman falikul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan waktu pagi dan menjadikan malam sebagai tempat beristirahat ya, sebagai waktu beristirahat. Wasyamsa wal qamara husbana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan ya, dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ma wadda'aka ay ma tarakaka. Tidaklah Rabbmu yaitu Allah taala meninggalkanmu, wa ma qala ay wa ma abghadaka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membencimu. Ini sebagai bantahan pada wanita musyrikah yang tadi mengatakan ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Tidaklah aku melihat syaitanmu ya, melainkan dia telah meninggalkanmu ya. Menyia-nyiakan Nabi Muhammad SAW. Ini awal dari surat Ad-Duha adalah bantahan terhadap wanita musyrikah tersebut. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula ay wad-darul akhirah khairul laka min hadid dar. Bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik bagimu dari negeri ini, yaitu negeri dunia. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadan nas fid dunya wa a'dhamuhum laha ittirahan kama huwa ma'lumun bid-darurah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud. Zuhud atau dadara meninggalkan hal-hal yang mubah demi meraih kebahagiaan akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan hal-hal yang haram lagi samar demi meraih keselamatan akhirat. Dan orang yang paling agung terbebas dari dunia, sebagaimana hal ini diketahui dalam sirah beliau alaihi salatu wasalam. Tatkala beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kekal di dunia sampai akhir dari kejadian di dunia itu sampai akhirat, sampai terjadinya kiamat, lalu langsung masuk surga, ataukah memilih diwafatkan, oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka beliau lebih memilih diwafatkan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak memiliki 1% pun untuk cinta kepada dunia. Ikhtara ma 'indallahi 'ala hadhihi dunya ad-daniyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia yang rendah ini. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa asara fi jambih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar, lalu tikar tersebut membekas di lambung beliau. Falamma staiqadha ja'altu amsahu jambahu. Lalu tatkala beliau bangun, aku mengusap bekas tikar tersebut pada lambung beliau, dan aku katakan, itu Mas'ud, ya Rasulullah, ala adintana hatta nabsutu laka 'alal hasir syai'a. Tidaklah engkau mengizinkan
agar kami meletakkan sesuatu di atas tikarmu, agar tidak terlalu keras. Apalagi tikarnya ditaruh di atas tanah pasir. Maka jawaban Rasulullah apa? Mali walid dunya, ma ana wad dunya. Apa urusanku terhadap dunia? Subhanallah. Beliau diberikan kefakiran tetapi juga diberi karunia kesabaran yang luar biasa. Bagaimana dengan kita selaku umat yang mengaku meneladani sunnah-sunnah beliau? Adakah kesudahan ini sampai kepada kita? 1/10-nya saja atau 1/100-nya saja? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kata beliau, inna ma misli wa misli dunya karakibin dhalla tahta syajarah. Hanyalah aku, permisalan aku dengan dunia adalah semisal orang yang mengendari kendaraan lalu bernaung di bawah pohon. Summa raha wa tarakaha. Lalu istirahat sebentar dan meninggalkan pohon tersebut. Maka jadikan permisalan ini adalah semisal kita hidup di dunia ini. Kita semisal orang yang hanya numpang sebentar. Numpang sebentar. Jangan jadikan dunia kecintaan yang sempurna di hati kita sehingga kita enggan untuk meninggalkannya. Kita lalai dari kehidupan akhirat sehingga kita bermalas-malasan, menunda-nunda amal soleh. Imma yang dilakukan secara berjamaah ataukah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu karunia lalu engkau ridho. Yaitu di negeri akhirat ya. Yang mana Rasulullah SAW akan membanggakan karunia tersebut di depan umatnya. Di antaranya adalah Al-Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Yang di tepinya ada Qibabul Lu'lu' Al-Mujawwaf. Ada kubah-kubah dari mutiara yang berongga. Wa tinuhu misku adfar. Dan tanahnya dari misik adfar, yaitu dari wewangian misik yang sangat wangi. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummatihi min ba'dihi kanzan fasara dzalik. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan ditaklukkan setelah beliau wafat kepada umatnya, simpanan-simpanan dunia ya. Yaitu apa? Harta karun dunia, ditaklukkan Romawi, ditaklukkan Persia dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya karunia berupa surga. Alfi qasrin fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu minal azwaji wal khadam. Setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan di dunia dengan penaklukan-penaklukan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa surga yang isinya adalah 1 juta istana. Alfi qasrin, yang mana setiap istananya apa yang pantas dari para penghuninya berupa istri-istri dan pelayan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan isnadnya sahih sampai kepada Ibnu Abbas, yaitu mauquf kepada Ibnu Abbas. Namun walaupun mauquf, apa yang diucapkan Ibnu Abbas ini adalah ma yuqalu illa an tauqif. Beliau tidak mungkin mengatakan sesuai dengan logika beliau, tetapi berdasarkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Sudah bunyi titit, ini dilanjut apa enggak ini Ustaz? Oh baru setengah jam, berarti sampai 6:30. Jadi kita mulai kajian sampai itu setengah jam. Oh iya. Kalau selesai 1 jam kajian, tapi mau dikembalikan kembali. Oke, berarti baru setengah jam ya. Anak kira sampai waktu syuruk. Dan dari Ibnu Abbas, kata beliau, min ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitin nar. Ini juga dari Ibnu Abbas, kata beliau, termasuk dari ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memasukkan seorang pun dari
keluarga beliau, ahli baitnya masuk ke neraka. Dan tentunya adalah ahli bait beliau yang mengikuti jejak beliau dalam keislaman dan baik keislamannya. Al-Hasan mengomentari dari Ibnu Abbas ini, yakni bidzalika syafa'ah, dari syafaat beliau maka ahli baitnya yang masuk dalam Islam dan baik keislamannya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat pada beliau sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah taala mendapatimu dahulu yatim, lalu Allah taala melindungi. Yang hal itu adalah bahwasanya bapak beliau wafat dalam keadaan beliau masih di dalam kandungan ibunya. Summa tuwfiyat ummuhu Aminatu bintu Wahab walahu minal umuri sitta sinin. Walahu minal umuri sittu sinin, ya. Lalu beliau setelah lahir dalam keadaan yatim, ketika beliau berumur 6 tahun ibunya pun wafat. Menjadi yatim piatu. Tsumma kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib ila an tuwfiya walahu minal umuri samani sinin. Lalu beliau dalam pemeliharaan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, dan beliau wafat, yaitu Abdul Muttalib wafat pada saat usia Nabi 8 tahun. Lalu dipelihara oleh paman beliau Abu Thalib, dan hal itu terus menerus sampai usia beliau 40 tahun. Summa lam yazal yakhutuhu wa yansuruhu wa yakufa anhu adza qaumihi. Beliau senantiasa melindungi Nabi, menolong beliau, menahan gangguan kaumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menjelang hijrah ke Madinah, wafatlah Abu Thalib. Lalu orang-orang safih dari kaum Quraisy mulai mengganggu beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong beliau untuk hijrah ke negeri Madinah dengan aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perjalankan sunnahnya dengan sisi yang paling sempurna. Tatkala beliau sampai di negeri Madinah, penghuni negeri Madinah atau penduduk negeri Madinah melindungi beliau, menolong beliau, dan berperang bersama beliau. Wa kullu hadza min hifdzillahi lahu wa kala'atihi wa inayatihi bihi. Ini semua adalah menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlindungan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Pertanyaan ketiga. Tadi sudah berapa yang jawab? 2, Mas Rizky, yang kedua Mas Rafa. Pertanyaan ketiga. Pada usia berapa kakek Nabi Muhammad wafat? Ya, silakan Mas, apa namanya? Mas Arkan. Ya, usia kakek beliau berapa ketika meninggal? Usia Nabi? 8 bulan, 8 tahun. Jazakallah khair. Mas Arkan ya, nomor 3. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad petunjuk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Allah taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, sebagaimana kemarin yang dibaca oleh Ustaz Budi Harjo di hari Sabtu. Dan demikian pula kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, dahulu engkau tidak tahu apa itu kitab, tidak pula iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya, akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya bagi siapa yang kami kehendaki.
nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wajud dilalah dari ayat ini adalah nahdi bihi man nasya'. Kami tunjuki dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, siapapun yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Sesuai dengan ayat di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dan firman Allah Ta'ala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir, dza'iyal, memiliki tanggungan keluarga. Fa'aghnaka-Allahu 'amman siwah, maka Allah Ta'ala cukupkan kepadamu, cukupkan engkau dari selainnya. Fajama'a lahu baina maqamai al-faqiri was-sabir wal ghani syakir. Maka Allah Ta'ala kumpulkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kedudukan, antara miskin tetapi sabar, dan kaya dan yang bersyukur. Ketika beliau dalam keadaan papa, dalam keadaan fakir, beliau termasuk orang yang paling sabar. Begitu pula ketika dalam keadaan kaya, maka beliau termasuk orang yang paling bersyukur. Salawatullahi alaihi wasallamuhu alaihi. Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kata beliau, kanat hadhihi manazilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'athahu Allahu azza wa jalla. Ini adalah kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Ta'ala utus sebagai nabi. Yaitu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, bingung, kemudian apa? Ail, dalam kondisi apa? Fakir. Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil arad, laisal ghina an kasratil arad, walakinil ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap yatim, maka engkau jangan apa? Taqhar. Yaitu jangan menghinanya. Sebagaimana kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqharil yatima ay la tadillahu wa tanharhu wa tahinnahu. Sebagaimana kondisi beliau sebelumnya dalam keadaan yatim, lalu Allah Ta'ala lindungi beliau, maka begitu pula perlakuan beliau terhadap anak yatim, janganlah menghinanya. Al-Imam Qatadah mengatakan walakin ahsin, afan di sini masih kata Ibnu Katsir, walakin ahsin ilaihi wa taltufu bihi, akan tetapi bersikaplah baik dan sikaplah lembut terhadapnya. Kata Imam Qatadah, kun lil yatimi kal abil rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim semisal bapak yang penyayang. Ketika kita memperlakukan anak yatim adalah seperti bapaknya yang penyayang. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka jangan menghardiknya. Wa kama kunta dhalan fahadakallah fala tanharis sa'ila fil ilmil mustarsyid. Di sini dikatakan oleh Imam Qatadah, sebagaimana dahulu engkau bingung, lalu Allah Ta'ala berikan engkau petunjuk, maka jangan engkau menghardik orang yang meminta untuk diberi ilmu, orang yang bertanya, orang yang minta diberi irsyad. Ibnu Ishaq mengatakan, fala takun jabbaran wala mutakabbiran wala fahasyan wala fadhan ala dhu'afa'i min ibadillah. Janganlah engkau menjadi orang yang kasar, sombong, bersikap keji atau berkata keji dan keras terhadap orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dari hamba Allah Subhanahu wa taala.
Imam Qatadah mengatakan yakni radul miskin bi rahmatin walinin. Apabila engkau menolak permintaan orang miskin, maka tolaklah dengan rahmat dan lin, sikap sayang dan lembut, jangan menghardiknya, jangan membentaknya. Ya karena apa? Gertakan, hardikan kepada orang yang meminta itu lebih sakit daripada kita memukulnya. Kalau memukul mungkin bekas pukulan itu akan menghilang dalam beberapa jam, tetapi apabila dihardik maka bekasnya akan terus terasa hingga lama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka fahaddis, maka ucapkanlah, ceritakanlah. Ay wa kama kunta 'ailan faqiran fa aghnaka fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Sebagaimana engkau dahulu dalam keadaan ail, dalam keadaan fakir, maka Allah Ta'ala berikan kekayaan kepadamu, maka ceritakanlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadamu. Dari Abu Nadhr beliau mengatakan, kanal muslimuna yarawna anna man syakara ni'am an yuhadditsa biha. Adalah seorang muslim bila mendapati, bila bersyukur kepada nikmat adalah salah satunya dengan menceritakan nikmat tersebut. Kemudian dalam Sahihain dari Anas bin Malik bahwasanya kaum Muhajirin mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahabal ansar bil ajr kulli, atau dalam lafal di Arba'in Nawawih, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang Muhajirin karena kefakiran mereka sebagai pendatang mengeluhkan kepada Nabi, orang-orang Ansor ini pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai amalan, terutama amalan-amalan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ma da'utumullaha lahum wa asnaitum alaihim. Tidak, selama kalian berdoa kepada Allah untuk mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka dan kalian memuji mereka, memberikan pujian atas pertolongan mereka kepada kaum Muhajirin, maka kaum Muhajirin pun sama mendapatkan pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud, beliau mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Pada hadis yang marfu, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Yani ya an-nubuwah allati a'taka rabbuk. Yani nikmat kenabian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu, maka hendaknya diceritakan. Yang mana pada masa itu, pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah, maka beliau menceritakannya secara sir kepada yang beliau percayai di kalangan ahli beliau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan kepada beliau sholat, yaitu pada saat Mi'raj ke langit. Demikian yang bisa kita bahas pagi ini. Sudah berapa tadi? Kuis 3 ya. Kuis yang keempat, ini mungkin kuis yang terakhir. Siapa yang mau ditanya dulu? Atau yang ini ya? Ya silakan Cung. Siapa itu yang biru tadi? Mana nggak pakai kacamata? Ya. Siapa yang bisa mengulang kembali hadis laisal ghina? Laisal ghina. Tadi saya ulang beberapa kali agar kalian bisa menghafalnya, maka saya ulang-ulang. Dan saya minta ini kuis keempat. Cung. Ada yang berani? Adita? Atau dari jamaah? Monggo. Selain Ustaz tapi. Saya jamaah Ustaz. Nggih, monggo Ustaz Ahmad. Baik, jazakallahu khairan. Ya, benar. Demikian bisa kita bahas pagi ini ya, karena tidak ada santri yang mau ngacung untuk ditanya ya, berarti ini terakhir.
Ustaz. Helm? Bukan anak sopirnya Ustaz. Masya Allah. Pripun Pak? Ustaz yang dapat yang terakhir. Iya, karena tawari nggak ada yang mau sih, jadinya ya Ustaz dan terakhir. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.